Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ahmad Wahyudi, NPM 2019 43502704. Di sini saya akan mensimulasi video tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan stok atau persediaan barang menggunakan metode analytical hierarchy proses di PT Pelita Suci Warna. Berikut adalah tampilan from login. Jika kita belum memiliki akun, maka klik ini. Jika kita sudah memiliki username dan akun, maka klik dan akan langsung bisa masuk ke sistem. Dan jika kita belum memiliki username dan password, maka kita tidak akan bisa masuk ke sistem. Di sini saya akan mencoba jika username dan passwordnya salah, maka tidak bisa masuk ke sistem dan akan ada tampilan seperti ini. Di sini saya akan mencoba jika saya belum memiliki akun, maka kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Misal namanya di sini admin 3. Kita samakan saja admin 3. Kita masukkan tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Di sini kita bisa melakukan registrasi, akan tersimpan datanya pada database. Kita coba masuk ke akun yang barusan kita buat, admin 3, dan passwordnya adalah admin 3. Login berhasil. Pada menu tampilan utama adalah seperti ini. Registrasi untuk membuat akun atau mengubah atau menghapus akun. Barang baru adalah form master barang. Barang masuk adalah data barang masuk yang dibeli oleh perusahaan. Transaksi adalah penjualan. Pengiriman adalah lama pengiriman barang tersebut. Retur barang adalah jika perusahaan ada barang rusak, maka harus diretur dan akan dikembalikan pada supplier. Pembobotan adalah bobot kriteria dan subkriteria pada AHP. SPK adalah sistem pendukung keputusan untuk persediaan barang, dan laporan adalah form laporan. Pertama, registrasi. Button save yang tadi awal kita buat. Jika kita ingin mengubah data, misal di sini namanya kita ubah, kita edit, data berhasil diubah, maka namanya berhasil diubah. Misal fungsi form button delete fungsinya adalah untuk kita menghapus data. Misal saya akan menghapus data Budi, delete, maka data berhasil dihapus. Button clear fungsi untuk menghapus inputan yang ada di sini. Misal datanya ada banyak, maka kita tinggal cari. Misal saya akan cari Jaka. Form exit adalah untuk keluar dari form registrasi. Kembali ke menu login. Langkah selanjutnya saya akan menjelaskan form barang baru. Berikut adalah tampilan form barang baru. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tiap buttonnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan tiap atribut ID barang dan tanggal telah terset otomatis. Misal di sini saya akan membuat data lampu Philip. Misal lalu masukkan supplier, nomor telepon supplier, alamatnya, harga beli, misal harga belinya adalah 15.000, harga jual, misal harga jualnya adalah 30.000. Lalu button save untuk menyimpan. Barang berhasil disimpan. Misal kita ingin mengedit, data honok lampu 5 watt, misal harganya 15.000, kita ubah, klik edit, maka datanya terubah. Misal kita ingin menghapus data lampu yang tadi kita masukkan, lampu Philip, klik data lalu klik button delete, maka berhasil dihapus.
Fungsi button clear adalah menghapus inputan yang ada pada atribut. Misal data banyak, maka kita hanya perlu mencari di sini. Misal di sini saya akan mencari data lampu Philip. Maka data lampu Philip akan muncul. Button exit berfungsi untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari form barang masuk. Berikut adalah tampilan dari barang masuk. ID serta tanggalnya akan terset otomatis. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari data barang. Misal di sini saya akan mengambil data barang Hanok. Maka supplier dan harga akan terinput otomatis sesuai data barang yang kita input dari form sebelumnya. Lalu kita masukkan jumlah. Misal di sini saya akan membeli lampu Hanok 6 watt 3 buah. Dan ketika saya ingin membeli lebih dari satu barang, maka cari barangnya lagi. Misal di sini saya akan membeli Hanok 5 watt adalah 4. Klik add lagi, maka data barang akan bertambah. Misal kita ingin mengedit jumlah barang, misal Hanok 6 watt saya akan membeli 6, ubah jumlahnya lalu tekan edit. Jika data sudah pasti, tinggal klik hitung. Namun ketika kita tidak jadi membeli barang, maka tinggal klik delete. Misal di sini saya tidak jadi membeli lampu Hanok 5 watt, klik delete, maka akan hilang. Di sini saya akan mencoba membeli lebih dari satu barang ya. Lalu klik hitung. Jumlahnya sudah benar. Jadi total bayarnya adalah 75.000. Lalu klik print. Untuk mencetak bukti barang masuk, lalu klik save, maka barang tersimpan. Fungsi clear adalah untuk menghapus atribut inputan yang berada di atribut. Lalu ketika kita ingin melihat data barang masuk sesuai tanggal, masukkan tanggalnya. Misal tanggal 11 untuk hari ini, maka ada 2 data barang masuk. Misal tanggal 10, maka ada 3 barang masuk. Fungsi exit adalah untuk keluar dari form barang masuk kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah fungsi dari button transaksi. Sama seperti pada barang masuk, ID dan tanggal telah terset otomatis. Ketika kita ingin menginput form transaksi, kita harus mencari data barang, masukkan jumlah. Ketika ingin membeli lebih dari satu barang, masukkan jumlah. Kita ingin mengedit jumlah data, fungsi button delete. Dari sini mau ingin membeli barang lain, masukkan data barang. Lalu ketika barang sudah ingin dibeli, klik hitung, jumlahnya benar, klik print untuk mencetak nota pembelian barang, klik save untuk menyimpan barang ke database, clear untuk menghapus data pada atribut. Barang masuk adalah pembelian toko dan transaksi adalah penjualan toko. Misal di sini saya ingin
melihat data pada penjualan tanggal 29 Juli. Misal saya ingin melihat di tanggal yang lain, misal tanggal 10 Agustus. Muncul datanya, fungsi button exit. Lalu selanjutnya adalah fungsi button exit, adalah untuk keluar dari form transaksi dan kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah fungsi dari form pengiriman. Berikut tampilan dari form pengiriman. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari data barang. Untuk menyimpan, form pengiriman ini berfungsi untuk mengetahui lama supplier datang ke toko. Misal 1 minggu sekali, misal 1 bulan 2 kali, dalam jadi 2 minggu, misal 3 minggu, atau yang lain. Misal di sini adalah Hanok. Misal di sini saya akan mengambil data Philip karena datanya belum ada lama pengirimannya. Lalu saya masukkan lama pengiriman, misal di sini adalah 2 minggu atau 2 kali per bulan. Klik save, maka berhasil menyimpan. Misal saya ingin mengedit data, misal jadi 1 minggu, data berhasil diubah. Lalu fungsi dari button delete untuk menghapus data. Misal data yang barusan kita input ingin dihapus, data berhasil dihapus. Dan button clear adalah untuk menghapus inputan dari atribut. Lalu ketika kita ingin mencari data, cari berdasarkan nama barang tersebut. Misal di sini saya akan mencari data Philips, maka data Philips yang akan muncul. Dan fungsi button exit adalah untuk keluar dari form pengiriman. Dan selanjutnya adalah form retur barang. Berikut tampilan retur barang. Di sini saya juga akan menjelaskan fungsi tiap buttonnya. Pertama, cari barang, misal Hanok. Misal jumlah barang returnya adalah 1, klik add ketika ingin menambah. Kita coba tambah barang lagi. Misal barangnya salah atau ingin menghapus data, klik delete. Print untuk mencetak. Fungsi form edit adalah untuk mengubah jumlah. Kita coba lagi. Data telah berhasil terubah. Ketika udah pasti, klik save. Berhasil tersimpan. Clear untuk menghapus atribut. Exit adalah kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah form pembobotan. Berikut adalah tampilan form pembobotan. Button kriteria adalah fungsi untuk pembuatan kriteria. Fungsi subkriteria adalah untuk pembuatan subkriteria. Fungsi button exit adalah untuk kembali ke menu utama. Berikut adalah data kriteria dan subkriterianya. Kita masuk ke pembuatan kriteria. Data pada kriteria harus 1 agar perhitungannya akurat. Misal kita akan memasukkan data, jadi harus dihapus dulu. Misal perbandingannya adalah antara stok barang dan barang terjual adalah 1:3, antara stok barang dan barang retur adalah 1:5, dan stok barang dan lama pengiriman adalah 1:7. Kita lihat dulu CR-nya.
Jika kurang dari sama dengan 0,1 maka konsisten, maka dapat di save. Data ini diambil dari prioritas. Fungsi delete adalah tadi untuk menghapus. Lalu selanjutnya ke subkriteria. Tampilannya sama seperti pada pembuatan kriteria. Nama pada stok ini tidak boleh diubah karena data ini, data yang nantinya diambil di tim pendukung keputusan adalah berdasarkan nama. Jadi namanya tidak bisa diubah, tapi datanya bisa diubah. Misal di sini kita akan mengganti data ini, menghapus, delete dulu, retur. Misal retur perbandingannya adalah S1 dengan S2 adalah 3, S1 dengan S3 adalah 5, dan S1 dengan S4 adalah 7. Kita lihat CR-nya. Karena CR kurang dari 0,1 maka konsisten. Klik save, maka tersimpan. Data ini diambil dari subprioritas. Berikut saya akan menjelaskan fungsi dari form SPK. Berikut tampilan form SPK. Langkah yang harus kita lakukan adalah mencari data barang. Klik hitung, lalu stok akan muncul. Klik add untuk menambah data. Klik cari lagi. Misal data yang akan kita bandingkan lebih dari 1. Delete adalah untuk menghapus data. Misal di sini saya akan menghapus data Philip. Data berhasil dihapus. Misal kita ingin menambah data lagi, klik hitung, klik add. Maka ada tabel akan memunculkan rekomendasi data yang harus dilakukan restock ulang. Nilai tertinggi adalah tingkat kebutuhan. Lalu ketika ingin mencetak data, klik print. Data tercetak. Fungsi clear adalah untuk menghapus data pada atribut. Lalu button exit adalah untuk menghapus data. Dan button exit berfungsi untuk kembali ke menu utama. Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan fungsi dari form laporan. Kita masuk ke tanggal awal, misalnya dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal sekarang 10 Agustus. Klik print untuk laporan barang masuk. Maka data pembayaran dari 1 Agustus sampai 10 Agustus tercetak. Untuk penjualan barang, data dari 1 Agustus hingga 10 Agustus. Retur untuk tanggal 1 Agustus hingga 10 Agustus. Misal kita ganti dari Juli, misal dari tanggal 1 Juli hingga 10 Agustus. Berikut tampilan data laporan barang masuk dari tanggal 1 Juli hingga 10 Agustus. Untuk laporan barang dari awal Juli hingga 10 Agustus. Ada jumlah, harga, serta pendapatan. Barang masuk juga ada harga, jumlah, dan keseluruhan pembelian, total pembelian, dan laporan bank retur dari awal Juli hingga 10 Agustus.
Sekian simulasi aplikasi tugas akhir saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq